Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dinampakkan bagaimana suri tauladan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Meninggal dua manusia ini, yaitu pamannya dan istri tercinta. Pada saat dia mengetuk pintu Mekah, tidak ada satupun pintu yang terbuka untuk Rasulullah SAW. Pada saat jamaah haji datang dari seluruh Arab, Rasul mendatangi jamaah tersebut dan mengajak berdakwah kepada ajaran agama Islam. Apa yang disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy? Jangan dengar, itu orang gila. Hari ini kan tidak ada yang bilang. Waktu saya lagi ngomong seperti itu, saya dengar Ustadz Damanhur, udah gila dia. Tidak ada. Bahkan bapak ibu semuanya duduk dengan khusyuk. Ya. Saking khusyuknya ada yang tertidur. Tidak ada satupun yang bilang saya gila. Dulu Rasul waktu ngajak seperti ini, itu langsung disamperin. Begitu misalnya datang kepada jamaah haji dari Yaman, datang Rasul, maukah kalian kuberitahu bahwasanya ada agama yang benar, apabila kalian beriman akan dimasukkan ke dalam surga? Langsung datang orang, weh jangan dengar, itu orang gila, dia penyihir. Kalau kamu dengar omongan dia, kamu hilang harta, hilang anak, semua dibuang seperti itu. Pintu Mekah semua tertutup untuk baginda Rasulullah SAW. Maka ada secercah harapan. Rasul berangkat jalan kaki sejauh 70 kilo. Hari ini siapa yang sudah pernah berdakwah jalan kaki 70 kilo? Paling kita naik bus Scania atau naik mobil. Dan kalaupun diundang ceramah naik mobil Mercy, gampang. Tidak ada yang jalan kaki. Rasul jalan kaki 70 kilo ke Taif. Kapan kita tahu bahwasanya Taif itu berada di atas permukaan laut 2700 meter dari atas permukaan laut? Pada saat naik cable car, pada saat naik kereta gantung, ternyata memang curam sekali. Dan itu ada jalan yang dibuat jalan setapak. Jalan itu adalah jalan yang dilalui sebelum ada jalan aspal hari ini. Dulu-dulunya para kabilah orang-orang Arab pada saat mereka datang dari sebelah Yaman mau untuk haji, maka mereka akan melewati Taif, dan jalannya itu jalan yang setapak itu. Saya jelaskan kepada jamaah, Bapak Ibu, itulah jalan yang dilewati oleh Rasul dulu. Menangis mereka. Kenapa? Jalan 70 kilo, jalannya itu terjal. Sampai di atas, di kota Taif, apa yang dilakukan oleh Rasul? 10 hari. 10 hari Rasul pada saat itu berdakwah, mengetuk seluruh penduduk Taif. Ayo beriman kepada Allah. Rasul mengajak, bersama siapa? Bersama anak angkatnya, Zaid bin Haritha. Rasul mengajak Zaid. Zaid itu adalah bayang-bayang Rasul. Kemanapun Rasul pergi ada Zaid. Dan Zaid itu adalah budak yang diberikan oleh Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini adalah sepupunya Ibunda Khadijah. Dihadiahkan. Hakim bin Hizam menghadiahkan kepada Ibunda Khadijah seorang budak karena kecintaan dia kepada Rasulullah. Namun nanti setelah Futuhul Makkah, Hakim bin Hizam masuk Islam. Dan itu cerita yang paling menarik tentang sosok Hakim bin Hizam. 10 hari di Taif tidak ada yang beriman satu orang pun. Dan di penghujung hari tersebut, Rasul dilempari rame-rame oleh penduduk Taif. Bayangkan kalau seandainya yang dilempar itu adalah ayah kita. Datang berita ke kita, apa yang akan kita lakukan? Pasti kita akan marah. Sakit hati kita. Dan ini yang dilempar adalah Rasul, manusia yang paling mulia di atas jagat raya. Dilempari sehingga berdarah. Berdarah Rasul pada saat itu.
Dan posisi berdarah Rasul itu ada sebuah tempat yang dinamakan dengan Kuh. Lalu Rasul berjalan melarikan diri bersama Zaid bin Harithah ke sebuah tempat yang namanya dengan Adas. Adas itu adalah kebun anggur yang sangat luas. Duduk di situ berehat karena sudah dilempar oleh orang-orang Taif. Pada saat beliau sedang duduk tersebut, datang salah seorang Nasrani membawakan satu bakul anggur. Dilihatnya, kasihan orang ini, dilempari, dan dia melarikan diri beristirahat di sebuah pohon anggur dan dikasih anggur. Pada saat Rasul memakan anggur tersebut, Rasul membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Adas menanyakan, apa yang engkau bacakan? Aku membacakan ayat suci di dalam kitabku, sama seperti agamaku, kata Adas. Rasul menanyakan, apa agamamu? Agamaku adalah agama Yahya. Maka Rasul mengatakan, Yahya adalah saudaraku. Yahya adalah saudara. 10 hari tidak ada yang beriman, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Tapi hari itu satu orang itu beriman kepada Allah. Maka tugas kita hari ini adalah menyampaikan. Itu adalah tugas kita. Hasil yang akan mengantarkan itu adalah yang akan diantarkan oleh Allah. Maka jangan pernah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Agar apa? Agar hasil kita itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. 10 hari tidak ada yang orang beriman. Hari itu ada orang yang beriman kepada Allah. Berbuah hasil. Walaupun satu orang. Namanya Adas. Agama Nasrani. Masuk Islam. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Pada saat itu malaikat murka menanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, pintalah kepada Allah agar kami menenggelamkan kota Taif ini rata semuanya. Maka apa yang dijawab oleh Rasul pada saat itu? La innahum qaum la ya'lamuna anni Rasulullah. Mereka itu adalah kaum yang tidak mengetahui bahwasanya aku adalah Rasul Allah. Coba bayangkan bagaimana mulianya, sudah dilempari seperti itu tetap tidak mau dibalas dendam. Mungkin kalau seandainya itu ustadz sekarang, pajan lam tabalang, langsung minta doa, ya Allah ngelungkop mandumu Taif. Belum diminta pun sudah bermunajat. Tapi lihat, Rasul pada saat itu mengatakan, innahum qaumun la ya'lamuna anni Rasulullah. Maka pada saat itu Rasul bermunajat kepada Allah. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ini munajat Rasulullah. Rasul menyampaikan kepada Allah, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Kepadamu lah aku menyampaikan segala kelemahan kekuatan. Coba bayangkan, jalan 70 kilo itu masih mengatakan dirinya lemah, masih menganggap usaha yang dilakukan oleh dirinya lemah. Maka aku mengadu kepadamu ya Allah atas lemahnya kekuatanku. Wa hillata quwwati, dan tidak berdayanya aku di hadapan dan lemahnya kekuatanku. Wa hawaniyan 'alan nas, dan hinanya aku di hadapan manusia. Rasul yang maha mulia tersebut, makhluk yang paling mulia di atas jagat raya tersebut dilempari, hina. Hari ini mungkin kita tidak pernah menghina seperti orang-orang Taif. Tapi ingat, pada saat kita sudah tahu bahwasanya makan minum dengan tangan kanan, kita masih sering menghina Rasul. Dan ini saya sampaikan berulang kali, hal-hal yang remeh-temeh dianggap oleh manusia, tapi masih sering diantara kita ikut pengajian kemana-mana, giliran makan minum dengan tangan kiri.
Bukankah ini penghinaan terhadap Rasulullah? Kalau dulu mereka memang melempar Rasul, tapi hari ini kita dengan melemparnya dengan meninggalkan sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ini bentuk penghinaan. Maka pada saat kita melakukan sesuatu itu yang kita lakukan itu kita hadirkan. Inilah rasa cintaku kepadamu wahai Rasulullah. Masuk ke masjid kita dengan kaki kanan. Kita niatkan, ini diajarkan oleh Rasul dan aku cinta sama Rasul, maka kulakukan seperti ini. Hadir rasa tersebut di dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Maka nggak mungkin bapak-bapak yang ngerokok ya, menganggap inilah sunnah Rasul. Nggak mungkin diniatkan seperti itu. Mohon maaf yang bisa merokok ya. Nggak mungkin hadirkan seperti itu. Ini bentuk bagaimana kita menjadikan Rasul adalah sebagai suri tauladan kita. Wa hawaniyan 'alan nas anta rabbul mustad'afin. Engkau adalah Tuhannya orang-orang yang lemah. Wa anta rabbi, dan engkau adalah Tuhanku. Ila man takiluni. Coba bayangkan, Rasul mengatakan kepada Allah, ila man takiluni, kemana lagi engkau menyuruhku untuk berdakwah wahai Rasul? Kemana lagi engkau suruhku wahai Allah untuk berdakwah? Ila ba'idin yatahajumuni, apakah kepada orang yang jauh yang melempariku, menyerangku? Am ila aduwin malaktuhu amri, atau kepada orang-orang yang dekat, yaitu orang-orang yang ada di Mekah. Malaktuhu amrin, mereka bisa saja menghabiskan nyawaku. Fala ubali, maka aku tidak pernah open selama engkau tidak murka terhadap apapun yang engkau perintahkan, maka aku tidak pernah open ya Allah. Coba bayangkan bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini semua dilakukan? Ini menjadi pertanyaan penting bagi kita. Kenapa ini semua dilakukan? Agar ada orang yang memuji Allah sampai dengan hari akhirat. Sama juga seperti kejadian kita hari ini. Kenapa kita mau duduk di sini? Kenapa kita mau berlama-lama di masjid ini? Agar kita bisa memastikan diri kita, generasi setelah kita itu memuji Allah, dan mereka menyampaikan informasi yang sama kepada anak cucu mereka, agar mereka menyembah Allah dan menyembah Rasulnya. Kenapa? Karena ini adalah janji pasti. Siapapun yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan diberikan surga. Ini yang harus kita yakini, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Setelah pulang dari Taif, kondisi Rasulullah SAW semakin kacau balau, sehingga pada saat itulah Rasul diberikan hiburan. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah dibelah dadanya, dan itu hadis dari riwayat Anas, bahwasanya dada Rasul itu ada jahitan. Teknologinya sangat luar biasa, belah malam itu, sembuh malam itu. Dan tidak ada teknologi hari ini yang bisa diciptakan seperti itu. Pertama sekali dibelah dada di umur 4 tahun ya, pada saat diasuh oleh ibunda Halimatul Sa'diyah, dan dibelah dada kedua yaitu pada saat akan diberangkatkan Isra dan Mi'raj. Inilah inti pada saat seseorang mendapatkan ujian, maka di akhirnya dia akan mendapatkan hiburan, dan hiburannya itu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di sosok yang kedua, mungkin banyak lagi kalau kita ingin menjelaskan. Sosok yang kedua yang perlu kita jelaskan itu adalah Nabi Ibrahim. Hanya 8 nabi yang tidak menjadi keturunan Nabi Ibrahim. 8 nabi, mulai dari Adam sampai dengan Saleh. 8 nabi itu yang tidak keturunan Nabi Ibrahim. Yang lain semuanya keturunan Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim itu disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para
para nabi. Ibrahim mempunyai anak Ismail, dari garis Ismail itu turun terus sampai kepada Nabi Muhammad. Anak yang kedua namanya Ishak, turun menurun terus sampai kepada namanya Isa. Jalurnya seperti itu. Dan semua para nabi itu keturunannya dari Ibrahim. Dan Ibrahim itu manusia yang paling tulus. Coba bayangkan 80 tahun menikah, tidak punya anak. 80 tahun. Maka jangan pernah putus asa bapak-bapak yang baru menikah 30 tahun, 50 tahun tidak punya anak. Jangan pernah putus asa. Pinta terus sama Allah. Kalau nggak bisa punya anak dari istri itu, mudah-mudahan diberikan izin untuk menikah satu lagi. Ya. Nabi Ibrahim 80 tahun, dan itu diteliti secara saintis. Di dalam Al-Quran, dhahikat itu disebutkan dengan kata-kata dhahikat. Itu adalah haid artinya. Ya. Bahwasanya kalau seandainya itu prosesnya mukjizat, tidak perlu kepada haid seperti mana yang dialami oleh ibunda Maryam. Ibunda Maryam tidak punya haid, langsung hamil, melahirkan. Tapi istri Nabi Ibrahim itu haid duluan, baru proses hamil. Ini menunjukkan apa? Ada kemungkinan pada saat sesuatu itu tidak mungkin secara logika, itu mungkin terjadi. Maka pada saat Nabi Ibrahim punya anak, dipindahkan anaknya ke tempat mana? Ke tempat yang dinamakan dengan ghaira dzi zar'in inda baitikal muharram. Ada enggak kira-kira seorang ayah yang punya perasaan tega ninggalin anak di tempat yang tidak ada kehidupan apapun kecuali satu batang pohon, ditaruh di bawah pohon tersebut istri sama anaknya? Kira-kira logika berpikir. Tapi ini tidak pakai logika. Selama perintah dari Allah, laksanakan. Pergi dari Palestina menuju ke Mekah. Letak anak di tempat yang tidak ada kehidupan apapun. Bayangkan bagaimana keikhlasan dan keteguhan. Dan ujian demi ujian terus dilalui oleh Ibrahim. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah komplain. Nah, pada saat beliau meninggalkan istri tercinta bersama anaknya, ditanya sama istri, "Wahai suamiku tercinta, kenapa engkau tega meninggalkan kami di tempat ini?" Nabi Ibrahim tidak menjawab. Dia duduk di atas ontanya sembari menarik nafas, ya, menutup matanya. Tidak bisa dijawab. Mau jawab apa? Ini adalah perintah Allah. Ditanya 2 kali oleh Hajar, tidak dia jawab. Begitu istrinya mengetahui tidak ada jawaban, maka dia rubah. "Apakah ini perintah Rabbmu?" Maka dia jawab, "Iya." Maka dia pergi meninggalkan istri dan anaknya sambil berurai air matanya. Dan dia berdoa. Doanya apa? Liyuqimus shalah, agar generasiku itu melaksanakan salat. Hari ini kalau seandainya kita rajin salat, itu mungkin diantara istijabah doa Nabi Ibrahim untuk kita. Semoga beberapa ayat ini bermanfaat bagi diri kita, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.